Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1001 sampai tahun 1002. Bab 1001 Golden Egg Hatching. Setiap kamar batu memiliki dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Pintu keluar adalah tempat Landen Sen masuk dari gua bawah tanah, dan pintu masuknya bisa mengarah ke kolam dingin bawah tanah. Di atas kolam dingin adalah pinggiran ngarai yang bergemuruh. Ada larangan di pintu masuk. Landen Sen juga mengambil tas penyimpanan dan pisau singi di luar tempat ini pada tahun-tahun awal. Pada saat itu, Landen Sen hanya mempertanyakan basis kultivasi, jadi secara alami ia tidak bisa mematahkan batasan. Tetapi sekarang setelah dia menembus dunia maya, kekuatan pengekangan ini telah melemah dalam puluhan ribu tahun, dan tidak sulit untuk ditembus. Landen Sen langsung mengeluarkan pedang meteor di pinggangnya, matanya mengembun, dan dia menghantam udara dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Cahaya pedang menabrak topeng pintu masuk, dan cahaya putih menyilaukan dipancarkan dari topeng cahaya, menghalangi kekuatan cahaya pedang, dan seluruh tirai cahaya hampir dikalahkan ketika dihidupkan dan dimatikan. Hampir. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, dan segera mengeluarkan Dream Breaking Knife dari cincin penyimpanan, dan menebas ke langit dengan sekuat tenaga. Dengan ledakan keras, tirai cahaya akhirnya dikalahkan, cahaya putih menghilang, dan batasannya rusak. Landen Sen diam-diam menghela nafas lega, mengambil telur emas di punggungnya, dan berjalan keluar langsung. Benar saja, di luar ada gua bawah tanah yang asli, suhunya tinggi, dan bebatuan di sekitar gua berwarna merah. Landen Sen melewati gua, dan di ujung gua ada sebuah danau yang dingin. Dia telah berada di sini sebelumnya, dan dia masih mengingat rute dengan jelas. Menyelam ke dalam air dan berenang ke danau yang dingin. Setelah berenang keluar dari lembah, Landen Sen pergi jauh-jauh ke hulu. Setelah sekitar 4 atau 5 menit, akhirnya muncul. Saat ini, dia berada di danau yang dingin di dasar tebing. Saya bisa melihat cahaya di langit ketika saya melihat ke atas. Dinding batu di kedua sisi sangat halus. Meskipun Landen Sen adalah master dari dunia maya, dia masih memiliki beberapa kesulitan dalam memanjat dengan upaya cahaya. Landen Sen mengeluarkan dua bilah pendek hitam dari cincin penyimpanan, yang juga merupakan artefak suci bermutu tinggi yang ditemukan di kamar bijak naga api. Memegang dua bilah pendek di tangannya, Landen Sen melompat maju dan memasukkan bilah pendek ke dinding batu sebagai penyangga. Bilah pendeknya sangat tajam dan dapat dengan kuat dimasukkan ke dalam dinding batu tanpa usaha apapun. Landen Sen menggunakannya sebagai paku panjat dan dengan cepat memanjat. Setelah naik sekitar 10 menit, akhirnya aku memanjat tebing dan menyentuh tanah lagi. Dikelilingi oleh hutan, pemandangannya indah, matahari bersinar, dan penuh dengan burung dan bunga. Ini adalah pinggiran Thunder Canyon. Hah. Landen Sen menghela nafas, bahayanya akhirnya teratasi, dan suasana hatinya secara bertahap menjadi bersemangat. Kali ini melalui ngarai yang bergemuruh, meskipun itu berbahaya, tetapi dia tidak seperti dulu lagi. Ledakan. Ada sedikit suara, dan telur emas di tanah sepertinya bergerak. Mata Landen Sen berbinar, dan dia segera pindah ke telur emas. Samar-samar, sedikit gerakan bisa terdengar dari telur, seolah akan menetas. Tetapi gerakan di dalam telur relatif kecil dan intermiten, jadi ia seharusnya tidak menetas begitu cepat. Hati Landen Sen bergerak, dia belum punya waktu untuk mempelajari teknik kontrak darah untuk menaklukkan binatang roh, dan kontrak darah harus diselesaikan sebelum telur emas menetas. Dia segera menemukan lubang pohon terpencil, dan menyebarkan beberapa rumput setan di sekitar lubang pohon. Memasuki gua pohon, Landen Sen mengambil buku kuno yang menjelaskan teknik kontrak darah dan mempelajarinya. Meskipun teknik kontrak darah adalah teknik yang relatif mudah, Landen Sen belum pernah menyentuh sesuatu yang serupa sebelumnya, dan tidak ada yang membimbingnya, dan banyak hal yang sulit dipahami. Untungnya, kepandaiannya cukup tinggi, dan setelah belajar selama 2 hari dan 2 malam, dia akhirnya mendapatkan keuntungan kecil, dan dia dapat berhasil melakukan teknik kontrak perdarahan. Dengan kepastian 100%, Landen Sen menggigit ujung jarinya, menyerahkan darahnya ke kulit telur emas, dan menggunakan darah itu untuk menggambar tanda lengkap pada permukaan kulit telur. Setelah itu, Landen Sen memobilisasi energi sejatinya dan menggunakan teknik ikatan darah.
Menempatkan tangannya di permukaan cangkang telur emas, esensi sejati yang tak terhitung menyembur keluar dari tubuh dan mengalir ke tanda pada cangkang telur emas. Lampu merah menyala, dan kontrak darah berhasil dilakukan. Landon Sen jelas dapat merasakan bahwa jiwanya memiliki hubungan dengan makhluk tertentu, itu adalah pria kecil di telur emas ini. Binatang kecil di dalam telur itu hidup, dan itu tidak akan lama sebelum itu akan pecah. Bayangkan suatu hari dia bisa duduk di atas kepala ular, tubuh harimau, macan tutul, dan guntur keemasan dan binatang kilat menyambar seluruh tubuhnya. Landon Sen sekarang merasa agak berkibar. Landon Sen tidak buru-buru meninggalkan Thunder Canyon, dia berencana menunggu telur emasnya menetas sebelum pergi. Karena telur emas tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, saya harus membawa telur besar di punggung saya. Masalahnya kecil, jika pecah, itu akan curang. Landon Sen menahan emosinya dan bermeditasi di lubang pohon untuk menstabilkan kultivasi awalnya di alam void. 2 hari kemudian. Tanda-tanda aktivitas kehidupan di telur emas semakin kuat dan kuat. Saat itu tengah hari, dan di dalam lubang pohon, telur emas di sebelah Landon Sen bersinar dengan cahaya keemasan, dan anak-anak di dalamnya hampir meledak dari cangkang mereka. Landon Sen menunggu di samping, menunggu dengan sedikit kegembiraan agar telur emas itu pecah. Dengan klik cangkang telur emas terkoyak oleh cakar berbulu kecil. Oh! Teriakan ceria datang dari telur, yang sedikit lebih tinggi dari kulit anjing. Segera, saya melihat seekor binatang kecil dengan tubuh harimau dan ekor macan tutul keluar dari telurnya. Seluruh tubuhnya berbulu kuning keemasan. Permukaan bulu itu masih bercahaya dengan lapisan cahaya putih, seperti percikan listrik, dan itu terlihat sangat tampan. Haha, aku ingin hewan peliharaan roh binatang. Landon Sen dengan senang hati menggosok tangannya, dan tidak sabar untuk mengambil anaknya dari kulit telur. Anak-anak yang baru lahir tidak lama setelah itu seukuran singa setengah dewasa dan tampak sangat aktif, mereka juga berteriak pada Landon Sen, "Ao ao," dan menggosok kepalanya ke dada Landon Sen. Terkendala oleh kontrak darah, anak Lei Guang ini sudah menganggap Landon Sen sebagai kerabatnya sendiri. Kontrak darahnya sempurna, dan Landon Sen sangat gembira. Karena itu adalah anak dari Zunbi Thunderlight, itu pasti akan tumbuh menjadi keberadaan yang sangat menakutkan di masa depan. Aku akan memanggilmu Xiao Lei Guang Bis mulai sekarang, kata Landon Sen sambil tersenyum. Xiao Lei Guang Bis tampaknya mengerti apa yang dikatakan Landon Sen, dan dia berteriak beberapa kali, tampak sangat bahagia. Guru-guru. Setelah si kecil memanggil beberapa kali, perutnya berdering. Ketika dia lahir, pria kecil ini lapar, dan Landon Sen berpikir untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Melihat ukuran binatang Lei Guang, jangan pikirkan, itu pasti tipe karnivora. Meskipun Landon Sen memiliki beberapa daging kering di cincin penyimpanannya, dia tidak ingin memperlakukan anak yang baru lahir ini dengan buruk. Mengambil binatang guntur kecil, Landon Sen mencari sementara di hutan, dan menemukan mangsa di hutan duri. Seekor babi hutan merah yang kuat, tingginya sekitar 2 meter, dengan rambut merah mengkilap dan 2 taring tajam di mulutnya. Babi hutan merah tua, monster orde kedua. Definisi monster di Lin Hai Tianshan berbeda, dan monster tingkat 1 dan 2 semuanya diklasifikasikan sebagai binatang buas yang sengit. Babi hutan berdarah merah ini juga dianggap sebagai kehadiran yang kuat di antara binatang buas yang ganas, dan kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan seni bela diri di periode pemeriksaan selanjutnya. Oh! Binatang guntur Landon Sen tiba-tiba meraung seolah-olah telah melihat mangsanya. Provokasi tiba-tiba dari binatang kecil Lei Guang itu membuat babi hutan berdarah merah itu marah. Mempercepat. Tidak mau kalah, Xiao Lei Guang Bis segera melemparkan dirinya dari lengan Landon Sen, menyeringai, mengungkapkan barisan taring. Bab 1002 Larval Period. Xiao Lei Guang Bis hendak bergegas maju dan dihentikan oleh Landon Sen. Landon Sen Divine Soul sudah berhubungan dengan hal kecil ini, jadi dia secara alami dapat memberi perintah padanya. Babi hutan berdarah merah di depannya berukuran kira-kira 2 kali ukuran binatang guntur kecil itu. Bagaimana mungkin anak yang baru menetas dari telur itu dapat menghadapi binatang buas ganas yang sebanding dengan kekuatan tahap selanjutnya dari pertanyaan itu? Oh! Pria kecil itu sedikit tidak senang, berteriak pada Landon Sen, seolah-olah mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan babi hutan ini. Landon Sen menggaruk kepalanya,
dan hanya memutuskan untuk memberi si kecil kesempatan, menamparkan tangan, dan menukik babi hutan merah untuk terbang. Dia tidak secara langsung melukai babi hutan, tetapi hanya mematikannya. Xiao Lei Guangmon mengangkat kepalanya dan meraung, dan bergegas maju. Meskipun ini adalah pertama kalinya menerkam, si kecil tahu bagaimana melakukan pukulan fatal dan menggigit tenggorokan babi hutan merah. Scarlet Wild Boar menjerit, dan tubuh yang kokoh bergetar dengan panik, hampir membuang Thunder Light Beast. Landon Shen mengerutkan kening, dan baru saja akan naik, dia melihat mulut binatang kecil Lei Guang itu terus-menerus menjerit, lapisan petir dan kilat melonjak dari bulu kuning di tubuhnya, dan babi hutan listrik merah menjerit, dan dagingnya hangus. Lei Guang bis menggigit leher babi hutan liar itu dengan keras dan membantingnya, hanya untuk mendengar suara booming. Babi hutan merah tua itu terbang 7 atau 8 meter jauhnya, menabrak pohon besar dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Tubuh besar itu membuat tanah bergetar. Landon Shen terkejut, karena dia pantas menjadi makhluk surga dan roh bumi, pria kecil ini memiliki kekuatan yang besar begitu dia menetas, itu menakutkan. Babi hutan merah tua menerima sengatan listrik yang kejam, dan tubuhnya berkedut dan tidak bisa bergerak. Binatang Lei Guang mendesis kegirangan, bergegas ke sana, dan terus menyerang petir dan kilat. Ada gigitan lagi, diikuti oleh suara retak tulang asam. Gigi tajam dari binatang Lei Guang juga mengandung percikan listrik, dan luka dari babi hutan merah semua ditutupi dengan kulit listrik dan dagingnya hangus. Pria kecil itu dengan cepat menggigit kepala babi hutan merah tua. Tengkorak babi hutan itu hancur, darah mengalir deras, dan anggota tubuhnya yang kokoh berkedut beberapa kali sebelum membunuhnya. Setelah itu, binatang kecil Lei Guang berpesta untuk sementara waktu. Binatang Lei Guang di tahap remaja memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Wu Xiu di puncak tahap interogasi, yang benar-benar menakjubkan. Sulit membayangkan betapa hebatnya si kecil ini akan tumbuh hingga dewasa. Si kecil ini memiliki selera makan yang sangat besar, dan dia menggerogoti salah satu kaki depan Scarlet Wild Boar dalam 3 atau 2. Landon Shen melangkah maju dan melihat Xiao Lei Guang binatang mengambil sepotong daging, memutar kepalanya untuk melihat Landon Shen, dan juga mengibas-ngibaskan ekornya, seolah-olah dia ingin membiarkan Landon Shen memakan daging di mulutnya. Landon Shen merasa sedikit lucu, benda kecil ini cukup bagus, dan dia tahu itu untuk pemiliknya. Menyentuh kepala si Lei Guang bis kecil, Landon Shen memutuskan untuk memberi hadiah kepada si kecil. Dia mengeluarkan pedang meteor dari pinggangnya dan memotong 2 kuku belakang tebal dari babi hutan merah. Landon Shen mengeluarkan pedang meteor, memotong beberapa cabang pohon kering di hutan, dan hanya membuat panggangan, dan kemudian menggunakan spark cair untuk membuat api. Gunakan pedang meteor untuk memotong kulit kuku babi liar, dan kemudian gunakan esensi sejati untuk memaksa darah di kuku babi. Setelah itu, Landon Shen meletakkan buku-buku jari babi di atas panggangan dan memanggangnya. Suhu spark cair sangat tinggi. Segera, si kecil mencium aroma daging yang tebal dari buku-buku jari babi panggang. Dia berlari ke Landon Shen dan melihat buku-buku jari babi di atas panggangan. Dia melompat kegirangan. Trotter babi tampaknya merupakan kelezatan paling lezat di dunia, dan air liur mengalir keluar. Baunya sangat enak. Landon Shen mencium aroma barbecue dan juga memancarkan seleranya. Selama lebih dari setahun, saya sudah makan makanan kering seperti biskuit gandum selama ini, dan burung-burung telah memudar. Saya tidak pernah makan makanan yang dimasak. Hari ini, sambil iseng, Anda bisa mencicipi rasa babi liar panggang ini dan memuaskan selera Anda. Tidak lama kemudian, buku-buku jari babi panggang telah dipanggang ke warna emas, dan saus berminyak tumpah di tanah. Landon Shen menaburkan beberapa bumbu, dan barbecue memancarkan aroma yang tak tertahankan. Si kecil, kamu di sini. Landon Shen menusuk sepasang kuku panggang dengan pedang meteor dan melemparkannya ke binatang kecil Lei Guang. Si kecil melompat kegirangan, taringnya dengan kuat menggigit kaki babi panggang yang terbang. Setelah dengan gigih mengambil gigitan pertama, Lei Guang bis kecil menangis ceria, seolah-olah dia merasa bahwa kaki babi itu terlalu lezat, dan kecepatan menggigitnya segera meningkat. Landon Shen menusuk kuku panggang lain di atas panggangan dengan pedang meteor. Bau daging panggang yang pekat segera membangkitkan selera makannya, dan dia makan dengan cepat. Aroma barbecue membuat Landon Shen juga kecanduan.
Setelah beberapa saat, sepasang kuku panggang dimakan oleh binatang kecil Lei Guang, dan tidak ada tulang yang tersisa. Setelah makan begitu banyak, pria kecil itu masih tidak puas, dan berteriak pada Landen Sen, seolah-olah dia masih ingin makan. Landen Sen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, kalian anak kecil memiliki perut yang besar. Bukankah nafsu makanmu sedikit keterlaluan? Setelah mengisi perutnya, Landen Sen melemparkan kuku panggang yang belum selesai ke Lei Guangbis. Lei Guangbis kecil menjerit bahagia, lalu mulai melahap lagi. Dengan cara ini, Landen Sen dan Xiao Lei Guangbis tinggal di ngarai bergemuruh selama sekitar 1 minggu. Alasan yang mungkin untuk pertumbuhan yang sangat cepat selama periode remaja adalah bahwa hanya dalam 1 minggu, Lei Guangbis kecil telah tumbuh dari ketinggian lebih dari 1 meter ke yang lebih besar lebih dari 3 meter. Cahaya guntur binatang buas yang dilihat Landen Sen di lembah bawah tanah sebelumnya setinggi ratusan meter, seperti gunung. Memikirkan kekuatan kuat yang bisa dimiliki Lei Guangbis ketika sudah dewasa, Landen Sen sedikit bersemangat. Dengan beberapa langkah di Lei Guangbis, bisa mencukur keluarga Murong dan keluarga Ling dari Gunung Lin Haiti ke tanah. Namun, rentang hidup binatang surga dan bumi roh jauh lebih tinggi daripada para biarawan biasa, dengan rentang hidup puluhan ribu atau bahkan 100.000 tahun. Jika Anda ingin menunggu binatang guntur untuk dewasa, Anda tidak tahu Anda harus menunggu sampai tahun monyet. Perlu disebutkan bahwa selain makan daging, si kecil juga suka makan linjing. Landen Sen belum pernah melihat binatang monster yang dapat menelan kristal roh. Karena binatang kecil petir ini suka memakan kristal roh, itu pasti baik untuknya. Landen Sen juga menemukan bahwa kristal roh memang dapat mempercepat pertumbuhannya. Ini seperti budidaya wuxiu dengan kristal roh. Namun, Lei Guangbis kecil harus melahap lusinan kristal spiritual dalam sehari, dan jumlah pemborosan tidak sedikit, dan hanya seorang tiran lokal seperti Landen Sen yang mampu membelinya. Sekarang binatang Lei Guang kecil telah tumbuh sangat besar, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran tubuhnya. The Lei Guangbis tidak dapat membuat tubuhnya lebih besar dari tubuh aslinya, ia hanya dapat membuat tubuhnya lebih kecil, dan tubuh yang lebih kecil dapat mengurangi aktivitas fisiknya sendiri. Landen Sen memberi perintah dalam hatinya, dan Thunder Light Beast bisa menjadi ukuran anak anjing dan meringkuk ke dalam pelukannya. Binatang Lei Guang memang binatang surga dan roh bumi, perubahan kekuatan supernatural yang unik ini, binatang biasa tidak dapat memahami. Dengan cara ini, jauh lebih nyaman. Jika tidak, setelah meninggalkan ngarai yang bergemuruh, seekor raksasa mengikuti dirinya sendiri setiap hari. Sebagai kekuatan tak kasat mata, yang paling mematikan. Terlalu eye-catching bukanlah hal yang baik. The Lei Guangbis melewati masa remaja dengan lancar di ngarai yang bergemuruh. Seminggu kemudian, Landen Sen memutuskan untuk meninggalkan ngarai. Kekuatannya saat ini bukan seperti dulu, beberapa kebencian akhirnya dapat diatasi, dan Rose juga menunggunya untuk mengambilnya kembali.